Sempat dinyatakan hilang, seorang bocah perempuan berusia 9 tahun di Bekasi, Jawa Barat ditemukan tewas dengan kondisi tubuh terbungkus karung di dalam lubang. Perbuatan jahat siapa yang menyebabkan sang bocah terbunuh dan mengapa ada orang yang begitu tega melakukan perbuatan keji ini? Saudara, simak berkas buser jebakan maut kakek cabul. Mata sejumlah warga kampung Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat, Minggu pagi 2 Juni lalu tertuju pada sebuah sumur pompa air di salah satu rumah warga. Rupanya sebuah berita duka yang menggemparkan bermuara di sumur itu. Jasad seorang anak perempuan ditemukan dalam lubang sumur pompa air dengan kondisi terbungkus karung. Sebelum ditemukan tak bernyawa, GH, bocah berusia 9 tahun itu dinyatakan hilang oleh pihak keluarga beberapa hari sebelumnya. Warga bersama ibu korban sempat mencari di sekitar lingkungan rumah dan menyebarkan kehilangan sang bocah di media sosial. Warga sempat curiga dengan salah satu rumah yang bertetangga dengan rumah sang bocah karena ada galian tanah di samping rumah itu. Apalagi pemilik rumah DS diketahui pernah memberikan uang pada GH, bocah yang hilang itu. Si pelaku itu ngomong sama saya, saya kasih uang itu sama bocah itu udah 4 kali ngasih uangnya. Mamanya udah kata bapaknya, kamu dek kalau dikasih uang sama yang nggak kenal jangan mau, kata bapaknya. Udah dimarahin tuh bapaknya. Pas udah dibilangin gitu, bocahnya lewat lagi tuh jam 11 ke sini. Awal warga di sini tuh udah curiga. Pas dengan bocah hilang, ponakan saya ngomong, saya juga katanya udah 2 kali dipanggil sama dia. Semalam langsung lapor ke Intel, langsung digerebek ke sini. Terus pas digerebek ke sini, nggak ada apa-apa tuh, udah nggak ketemu apa-apa lagi. Kakak saya sama Intel, kakak saya bilang gini, Pak di belakang katanya ada pohon kecubung. Di mana Pak? Di belakang, dicari tuh di situ, di belakang rumah dia. Pas dia mau masuk, asbesnya keinjak, udah keinjak, asbesnya patah. Pas dibuka teh, itu udah kelihatan karung. Udah tutup lagi, tutup itu sama saya teh, ditutupin lagi itunya asbesnya. Iya, terus yang pelakunya itu langsung disergap, terus dia langsung megang gunting mau nusuk yang Intelnya itu, ngelawan dia. Yang membuat tanda tanya, di rumah terduga pelaku ditemukan banyak benda aneh yang mengarah pada kegiatan ritual tertentu. Di dalam rumahnya katanya banyak foto anak-anak, katanya di dalam kendi ada kayak ritual gitu yang kayak semedi gitu, pesugihan gitu, emang ada di dalamnya, ada kendi juga. Udah setahu saya gitu doang. Bunga-bunga juga banyak dong itu. Kalau bunga mah tiap malam apa juga ada wanginya, ke rumahnya udah nyampe, kok ini ada bau bunga. Usai menangkap terduga pelaku, aparat Polres Metro Bekasi Kota Minggu siang kembali mendatangi lokasi pembunuhan. Polisi melakukan olah TKP lanjutan dengan membongkar coran semen baru yang ada di dalam rumah terduga pelaku untuk memastikan apakah ada korban lain yang diduga dikubur. Namun, polisi tidak menemukan apa-apa di sana. Dibekap dengan menggunakan bantal dan juga dengan menggunakan tangan kanannya pelaku mencekik korban sehingga korban meninggal dunia. Hari apa tuh, Dan? Karena kan hari Sabtu pukul 10 pagi. Polisi juga mengamankan sejumlah alat bukti, di antaranya linggis yang diduga digunakan untuk membuat lubang baru untuk mengubur korban yang sempat disimpan jasadnya di lubang pompa air di belakang rumah. Sementara itu, usai diotopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta, jenazah korban dimakamkan di TPU Asem, Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat. Orang tua korban tak menyangka anak mereka, GH, diduga jadi korban pembunuhan tetangga mereka. DS, pria berusia 60 tahun ini, awalnya tak mengaku tidak hanya membunuh GH, melainkan melakukan kejahatan seksual kepada korban yang masih berusia 9 tahun. Namun, hasil otopsi membuatnya tidak lagi bisa membantah. Untuk motif pelaku, ini ada 2 motif pelaku untuk perbuatan pencabulan dan juga motif pelaku melakukan kekerasan terhadap anak yang meninggal dunia dan atau pembunuhan. Motif ini sedang didalami oleh tim dari APSIPOL, Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia. Terkait dugaan ada motif lain seperti ditemukan sejumlah foto dan barang-barang yang diduga klinik perdukunan, polisi masih melakukan penyelidikan intens. Rumah tersangka DS yang masih dibatasi garis polisi terus didatangi warga yang penasaran
atas kejahatan pembunuhan yang dilakukan DS terhadap tetangganya GH yang masih amat belia. Warga mengingat DS sebagai pribadi yang tertutup dan jarang bergaul. Namun rumahnya kerap disambangi tamu. Nggak kerja dia, cuman dalam ngerem gitu dia. Tapi dia keluar kadang-kadang nggak pakai baju, dia telanjang. Tahu mau kemana kali dia tuh? Kata saya, oh nggak kerja mas? Enggak, nunggu panggilan dia aja kalau kerja. Bengkel, dia ada banyak tamu. Tiap pagi tamu, sore mobil. Tamu tahu nggak bapak-bapak lah, serem-serem gitu. Kirain iya tamu. Kalau iya. Tamunya itu maksudnya dia tamunya pakai jubah gitu Bu? Enggak, atau gimana? biasa kata dia mah dukun-dukun gitu. Saya dulu sering dikasih obat sama dia, suruh minum obat. Saya nggak minum, buang. Dan saya karena lagi sakit, saya buang aja. Saya nggak mau minum obat, takut diapa-apain sama dia. Sementara itu, selain mendalami motif dibalik pembunuhan GH, polisi juga mencari tahu lebih banyak tentang dugaan praktik perdukunan dan pesugihan yang dilakukan tersangka DS. Pengakuan DS, semua barang-barang aneh yang ditemukan di rumahnya bukanlah miliknya. Si pelaku mengatakan alat praktik dukun itu milik si inisial M. Jadi kami harus melakukan pemeriksaan terhadap saksi inisial M. Berapa lama saksi M itu di kamarnya sih? Iya, keterangan dari pelaku itu sudah lebih kurang 1 tahun. Menurut tetangganya katanya perdukunan juga nih, di pelaku. Iya, kami akan lakukan penyelidikan lebih dalam lagi nanti. Dia kalau melakukan kegiatan paranormal ataupun praktik dukun itu dia tidak tinggal di situ, tapi dia pulang pergi ke rumahnya. Mengungkap lebih jauh terjadinya pembunuhan terhadap GH, bocah berusia 9 tahun oleh DS, anjing pelacak bantuan dari unit hewan K9 Polda Metro Jaya dikerahkan ke TKP di Kampung Ciketing Udik, Bantar Gebang, Kota Bekasi. Anjing pelacak pun bergerak ke sejumlah tempat, termasuk lubang galian baru yang diduga akan digunakan untuk mengubur korban dan satu lubang galian yang sempat diduga menyimpan korban lainnya. Untuk kegiatan anjing pelacak yang sudah dilakukan oleh tim, di sini ada pawangnya Pak Brigadir Rio, telah melakukan tugasnya untuk mencari jejak-jejak korban dan pelaku di seputaran TKP atau rumah pelaku. Nah, untuk hasilnya lebih konkret ini nanti akan kami sampaikan lebih lanjut. Terkait dengan adanya indikasi korban lain, ini kita juga sudah melakukan upaya pencarian. Baik kita gali satu titik yang kita duga ini kita lihat, kita amati, ini semen baru, kita sudah lakukan penggalian sedalam lebih kurang setengah meter lebih, namun tidak ditemukan. Nah, hasil dari tadi kegiatan tim K9 atau anjing pelacak, belum menemukan juga adanya indikasi korban lainnya. Kondisi dalam rumah pelaku terkesan suram dan angker. Ada perlengkapan yang mengarah ke praktik perdukunan, diantaranya kendi, alat-alat dupa, dan terlihat juga senjata berupa keris. Sekitar 1 jam, anjing pelacak membaui rumah tersangka DS dan lingkungan sekelilingnya. Pihak kepolisian memastikan ada tambahan bukti untuk dalami penyelidikan terhadap pelaku. Sorakan warga yang gusar mengiringi keluarnya DS tersangka pembunuh GH, bocah 9 tahun di TKP Kampung Ciketing Udik, Bekasi. Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota melakukan prarekonstruksi untuk membuat kasus ini makin terang benderang. Tersangka DS memeragakan puluhan adegan, dimulai dari saat korban diminta masuk rumah tersangka hingga jasad korban dimasukkan ke karung. Tim penyidik Polres Metro Bekasi Kota menemukan sejumlah fakta baru. Di kegiatan prarekon ini tidak ditemukan tersangka melakukan rencana pembunuhan. Tapi sebelumnya 1 bulan sebelumnya dia sudah melakukan pengintaian di lokasi. Iya, kalau pengintaian lebih ke pendekatan. Ini yang fakta yang sudah kami temukan juga seperti itu. Akan tetapi untuk menjadi target kan si anak ini
ini belum kami temukan fakta, tapi yang jelas dalam 1 bulan terakhir ini korban berupaya mendekati si korban. Ada adegan tersangka berupaya mendekati si korban. Dari 34 adegan yang diperagakan tersangka, ternyata tidak ditemukan adanya adegan ritual perdukunan. Pasca prarekonstruksi dan dari hasil penyelidikan serta penyidikan petugas gabungan, Polres Metro Bekasi Kota bersama Asosiasi Psikologi Forensik, KPAD dan DP3A Kota Bekasi, Jawa Barat akhirnya menemukan motif sesungguhnya dari tersangka DS. Tersangka DS melakukan tindak pidana pencabulan terhadap korban GH dalam kasus atau tindak pidana pencabulan. Ini motifnya adalah karena tersangka DS tidak bisa menahan nafsu birahinya karena sudah atau selama 7 bulan tersangka DS tidak melakukan hubungan suami istri. Motif terkait dengan tindak pidana kekerasan seksual, motif terkait dengan tindak pidana kekerasan terhadap anak mengakibatkan meninggal dunia dan atau pembunuhan. Tersangka DS untuk melakukan tersebut karena untuk menutupi perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh tersangka terhadap anak korban inisial GH. Penting untuk disampaikan bahwa kami juga tidak menemukan adanya indikasi gangguan psikologis yang bermakna yang dapat mengurangi tuntutan yang bersangkutan mempertanggungjawabkan tindakannya. Tersangka DS menyanggah semua pertanyaan para jurnalis, termasuk sudah merencanakan tindak asusila. Abang kenapa, bang jatuh pemilihannya kepada si korban, bang? Kenapa? Apa yang bang lihat dari alasannya, bang? Apa yang bang lihat? Rajin aja. Rajin apa? Lihat dia rajin. Tapi sebelumnya suka memantau di dekat lokasi rumah itu, bang? Ya saya duduk aja ngelihat dia itu aja. Ada lagi apa deh? Buat bunuh. Ada lagi anak lain yang diincar? Enggak ada. Pak De itu rajinnya rajin apa, Pak De? Ya, menurut Pak. Adiknya gitu. Ya. Bapak di dalam rumah suka ngasih apa aja, Pak, selain apel, Pak? Enggak ada. Hanya hari itu aja saya. Itu ada DS dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, perbuatan cabul dan pembunuhan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Apakah hukuman yang nantinya dijatuhkan para pengadil akan memenuhi rasa keadilan bagi keluarga korban?